Perkenalkan, nama saya Cantika. Di sini saya akan membacakan tentang biografi kesuksesan seorang Pattimura atau sering disebut pahlawan nasional Maluku. Pattimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Lahir di Hualoi, Hualoi Seram Selatan, Maluku, pada 8 Juni 1783 dan meninggal di Ambon, Maluku, 16 Desember 1817. Pada umur 34 tahun. Ia adalah putra Frans Matulesi dengan Fransina Silahoi. Adapun dalam buku biografi Pattimura, versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapiaji, menulis bahwa pahlawan Pattimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayah beliau yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasmilali Sahulau, dan Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak di dalam sebuah teluk di Seram Selatan. Dari sejarah Pattimura yang ditulis M. Sapija, gelar kapitan adalah pemberian Belanda. Padahal tidak. Menurut sejarawan Masyur Surya Negara, leluhur bangsa ini dari sudut sejarah dan dan antropolog adalah homo religiosa atau makhluk agamis. Keyakinan mereka terhadap sesuatu kekuatan di luar jangkauan akal pikiran mereka menimbulkan tafsiran yang sulit dicerna rasio modern. Oleh sebab itu, tingkah laku sosialnya dikendalikan kekuatan-kekuatan alam yang menangkuti mereka. Jiwa mereka bersatu dengan kekuatan-kekuatan alam, kesaktian khusus yang dimiliki seseorang. Kesaktian itu kemudian diterima sebagai suatu peristiwa yang mulia dan suci. Bila ia melekat pada seseorang, maka orang itu adalah lambang dari kekuatan mereka. Sebelum melakukan perlawanan sebagai perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Kata Maluku berasal dari Arab, yaitu Al-Mulk atau Al-Malik, yang berarti tanah raja-raja, mengingat pada masa itu banyaknya kerajaan. Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya pada pihak Belanda, dan kemudian Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli, pajak atas tanah atau land rate, dan pemindahan penduduk serta pelayaran Honggi atau Honggi Tochen, serta mengabaikan Traktat London I antara lain dalam pasal 2 bahwa jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, maka para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan dalam artian berhak untuk memilih memasuki dinas militer atau keluar dari dinas militer. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan masyarakat yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapiten Pattimura. Maka pada waktu pecah perang melawan penjajah Belanda tahun 1817, Raja-Raja Patih, Kapiten, tua-tua adat, dan rakyat mengangkat Kapiten Pattimura sebagai panglima perang. Kapiten Pattimura mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir raja-raja Patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur rakyat, menyediakan pangan, mengatur pendidikan yang berskala besar atau nasional. Itu dihadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan kuat dengan mengirimkan sendiri Laksamana Bukes, salah seorang komisaris jenderal, untuk menghadapi Pattimura. Pertempuran yang hebat melawan angkatan perang Belanda di darat dan di laut dikoordinir oleh Kapiten Pattimura yang dibantu oleh panglimanya antara lain Melchior Kesalu, Antoni Rebok, Philip Latumania, dan Uluapaha. Perang Pattimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Para tokoh pejuang akhirnya dapat tertangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon.
Untuk jasa pengorbanannya itu, Kapiten Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan. Dia adalah pemimpin yang dianggap memiliki karisma. Sifat-sifat itu melekat dan berproses turun-temurun. Walaupun kemudian mereka sudah memeluk agama, namun secara genealogis atau silsilah atau keturunan adalah turunan pimpinan atau kapiten. Dari sinilah sebenarnya sebutan kapiten yang melekat pada diri Pattimura itu bermula. Sekian dari saya tentang biografi kesuksesan seorang Kapiten Pattimura, pahlawan nasional Maluku. Terima kasih.